perkenalkan nama saya Ibnu Barat, NIM K1200157. Baik, saya akan menjelaskan tentang jihad, radikalisme, dan Muslim modern. C. Radikalisme umat beragama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tampil dengan wajah yang sangat kasih, sayang, toleran, dan penuh percaya diri. Islam tidak mengajarkan kekerasan, apalagi radikalisme. Kata radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti dasar atau sesuatu yang fundamental. Menurut istilah, radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dan politik yang drastis atau sikap ekstrem dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial secara drastis. Dengan demikian, radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrem. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan kata berdebat yang dilandasi saling menghormati. Munculnya gerakan keagamaan yang bersifat radikal merupakan fenomena penting yang turut mewarnai citra Islam kontemporer Indonesia. Contoh munculnya gerakan kelompok Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yogyakarta yang dengan cepat mampu mengumpulkan ribuan jemaah untuk siap berperang dalam konflik horizontal bernuansa. Selain itu, dalam urusan politik, kelompok Islam radikal lain seperti SDI juga aktif berdemonstrasi untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan Islam radikal memiliki tempat tersendiri dalam diskursus kehidupan sosial politik dan keagamaan kontemporer yang harus dilihat secara profesional. Istilah Islam radikal sebagai sebuah kesatuan dari berbagai fenomena sosial dan keagamaan kelompok-kelompok Muslim yang demikian kompleks. Ada beberapa faktor yang berkumulasi atau bertemu satu dan lain yang pada akhirnya melahirkan radikalisme dan terorisme. Itu bisa disebut takruh menjadi mutatorifin. Kemudian juga diartikan dengan istilah teror atau menciptakan bencana-bencana. Munculnya radikalisme dalam agama Islam disebabkan oleh pertama faktor penelitian seorang terhadap Islam dan penyalahgunaan Islam untuk perolehnya. Penelitian ini biasanya lahir karena eksklusivisme Islam. Mereka hanya membenarkan kelompoknya sendiri, tidak bisa memegang teguh pendirian, dan tidak dapat memahami kelompok lain dan berislam, sehingga ia merasa mewakili Islam, dan Islam adalah dia, kalau bukan dia tidak seberapa Islamnya. Dominasi ini melahirkan berbagai macam fanatisme, mulai yang paling lunak sampai paling berat. Paham yang paling berat adalah yaitu kelompok yang selalu menyatakan di luar dirinya adalah kafir. Dominasi Islam ada pada dirinya. Oleh karenanya, jika sudah kafir, maka semuanya menjadi halal, baik saudaranya, hartanya, maupun kehormatannya. Maka timbullah suatu langkah-langkah yang disebut dengan teror. Semua ini sebenarnya sudah berakar semenjak akhir Khulafaur Rasyidin atau akhir dari pimpinan 4 khalifah Islam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Akal Hizbut Tahrir ini mulai muncul sejak pecahnya Islam menjadi kelompok Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan sebagainya. Kedua adalah yang diartikan sebagai pembenaran Islam saja tanpa pengakuan terhadap eksistensi agama yang lain. Padahal seharusnya adalah kita tidak mengikuti mereka, tetapi kita juga tidak rebut dengan mereka itu. Seterusnya, mereka juga tidak boleh mengganggu apa yang kita punya. Dalam perkembangannya, waliyadin ini yang lebih mendominasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Raja Permadi.